Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dipa India. In this video, I will make a consecutive interpreting from the video Trump's speech on US. Israel attacking Iran, lives of courageous American heroes may be lost. So without any further ado, let's get started. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 40 Beberapa saat yang lalu, militer Amerika Serikat memulai operasi tempur besar-besaran di Iran. Tujuannya adalah untuk melindungi rakyat Amerika dengan menghilangkan ancaman dari rejim Iran, yaitu sebuah kelompok kejam yang terdiri dari orang-orang yang sangat berbahaya. Aktivitas yang mengancam secara langsung membahayakan Amerika Serikat, yaitu pasukan kami di luar negeri serta sekutu kami di seluruh dunia. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. Selama 47 tahun, rejim Iran telah mengumandangkan kematian bagi Amerika dan menjalankan kekerasan serta pembunuhan massal terhadap warga Amerika, warga sipil yang tidak bersalah. Salah satu tindakan awalnya adalah mendukung pengambil alihan kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran secara paksa dan menahan warga Amerika Serikat atau menjadikannya sebagai sandera selama 444 hari. Pada tahun 1983, proksi Iran telah melakukan pengeboman terhadap barak marinir di Beirut yang menewaskan 241 personel militer Amerika. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years, as well as U.S. naval and commercial vessels and international shipping lanes. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorist militias that have soaked the earth with blood and guts. Pada tahun 2000, Iran juga telah mengetahui dan kemungkinan besar terlibat dalam serangan terhadap USS Cole. Banyak pasukan yang tewas, termasuk mereka juga membunuh dan melukai ratusan anggota militer Amerika Serikat di Irak. Dan dalam beberapa tahun terakhir, rejim ini terus melakukan serangan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap pasukan Amerika yang ditempatkan di Timur Tengah, serta melakukan serangan terhadap kapal laut dan kapal dagang Amerika Serikat di jalur internasional. Ini merupakan teror dalam skala besar dan kita tidak lagi bisa mentolerirnya. Dari Lebanon hingga Yaman dan dari Suriah hingga Irak, rejim ini telah dipersenjatai, melatih dan menandai milisi teroris yang menumpahkan darah di berbagai wilayah.
and it was Iran's proxy, Hamas, that launched the monstrous October 7th attacks on Israel, slaughtering more than 1,000 innocent people, including 46 Americans, while taking 12 of our citizens hostage. It was brutal, something like the world has never seen before. Dan proksi Iran sendiri, yaitu Hamas, telah melancarkan serangan yang amat sangat mengerikan pada 7 Oktober terhadap Israel. Mereka mencelakai atau membantai lebih dari 1.000 warga yang tidak bersalah, termasuk 46 warga Amerika, dan menyandera 12 warga kita. Ini adalah tindakan yang brutal dan sesuatu yang hampir tidak pernah disaksikan oleh dunia sebelumnya. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. Iran merupakan sponsor terorisme negara nomor 1 di dunia, dan mereka bahkan baru-baru ini membunuh ribuan warganya sendiri di jalanan saat melakukan protes. Sejak dulu, kebijakan Amerika Serikat, terutama pada pemerintahan saya, adalah bahwa rejim teroris ini tidak boleh memiliki senjata nuklir. Saya tegaskan lagi bahwa mereka tidak boleh memiliki senjata nuklir. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. Itulah sebabnya pada bulan Juni lalu, dalam operasi Midnight Hammer, kami telah menghancurkan program nuklir rejim tersebut di Fordow, Natanz, and Isfahan. Dalam operasi atau serangan tersebut, kami memperingatkan mereka untuk tidak melanjutkan upaya mereka dalam mengembangkan nuklir. Dan kami juga berulang kali mencoba mencapai kesepakatan. Kami sudah berusaha, tapi mereka ingin melakukannya, tapi mereka tidak ingin melakukannya. Sekali lagi mereka bilang ingin melakukannya, tapi ternyata tidak. Mereka tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan. Mereka hanya ingin terus melakukan kejahatan. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. Instead, they attempted to rebuild their nuclear program and to continue developing long-range missiles that can now threaten our very good friends and allies in Europe, our troops stationed overseas, and could soon reach the American homeland. Tetapi Iran menolak, sebagaimana yang selalu mereka lakukan selama berpuluh-puluh tahun. Mereka menolak kesempatan untuk meninggalkan ambisi nuklir mereka, dan kami tidak bisa lagi mentolerir hal ini. Sebaliknya, mereka juga berusaha membangun kembali program nuklir mereka dan mengembangkan rudal jarak jauh yang kini dapat mengancam pasukan kami, sekutu, dan sahabat kami di Eropa, yang bahkan berpotensi untuk mencapai daratan Amerika. Just imagine how emboldened this regime would be if they ever had and actually were armed with nuclear weapons as a means to deliver their message.
For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. Bayangkan saja bagaimana rejim ini semakin berani apabila mereka benar-benar memiliki senjata nuklir sebagai alat untuk menyampaikan pesan atau ancaman mereka. Dan dengan alasan tersebut, militer Amerika Serikat melaksanakan operasi besar dan melanjutkannya untuk mencegah kediktatoran yang sangat jahat dan mengancam Amerika untuk kepentingan nasional inti kami. Kami akan menghancurkan rudal mereka dan meluluh lantakan industri misil mereka hingga ke akar-akarnya. Sekali lagi, semuanya akan kami hancurkan sepenuhnya. We're going to annihilate their navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world and attack our forces and no longer use their IEDs or roadside bombs, as they are sometimes called, to so gravely wound and kill thousands and thousands of people, including many Americans. And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. Kami akan melumpuhkan angkatan laut mereka dan memastikan bahwa proksi-proksi teroris di kawasannya tidak lagi mampu mengacaukan stabilitas regional dan global serta menyerang pasukan kami menggunakan bom rakitan atau bahan peledak untuk melukai dan membunuh ribuan orang, termasuk banyak dari warga Amerika sendiri. Dan kami juga akan memastikan bahwa Iran tidak akan memperoleh senjata nuklir. Pesannya ini sangat sederhana, bahwa mereka tidak akan mendapat senjata nuklir. Dan rejim ini akan memahami bahwa tidak ada yang boleh menentang kekuatan dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. I built and rebuilt our military in my first administration, and there is no military on earth even close to its power, strength, or sophistication. My administration has taken every possible step to minimize the risk to U.S. personnel in the region. Even so, and I do not make this statement lightly, the Iranian regime seeks to kill. The lives of courageous American heroes may be lost, and we may have casualties. That often happens in war. But we're doing this not for now. We're doing this for the future, and it is a noble mission. Saya membangun kembali militer, terutama pada masa pemerintahan pertama saya. Dan tidak ada kekuatan militer di dunia yang mendekati kekuatan, daya, dan kecanggihannya. Dalam pemerintahan saya telah mengambil setiap langkah yang meminimalkan resiko terhadap personel Amerika Serikat di kawasan tersebut. Dengan demikian, saya juga tidak bisa mengatakan bahwa ini ringan. Rejim Iran tetap berbahaya karena mereka tetap berupaya membunuh. Nyawa dari para pahlawan Amerika mungkin akan hilang dan banyak korban yang berjatuhan. Itu sering terjadi dalam perang, tapi kita melakukan ini bukan untuk saat ini saja, tetapi untuk masa depan. Dan ini adalah sebuah misi yang sangat mulia. We pray for every service member as they selflessly risk their lives to ensure that Americans and our children will never be threatened by a nuclear-armed Iran. We ask God to protect all of our heroes in harm's way, and we trust that, with His help,
the men and women of the armed forces will prevail. We have the greatest in the world, and they will prevail. Kita berdoa untuk setiap anggota militer yang tanpa takut mempertaruhkan nyawa mereka demi Amerika dan anak-anak kita tidak akan terancam oleh Iran yang bersenjata nuklir. Kita juga memohon pertolongan kepada Tuhan untuk melindungi para pahlawan kita yang berada dalam bahaya, dan kita percaya bahwa dengan pertolongannya para wanita dan pria angkatan bersenjata akan meraih kemenangan. Kita adalah yang terbaik di dunia dan mereka akan menang. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. So, lay down your arms. You will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. Dan kepada anggota Garda Revolusi Islam Iran, angkatan bersenjata dan seluruh kepolisian, saya mengatakan di malam ini untuk meletakkan senjata Anda, dan Anda akan mendapat kekebalan penuh, atau sebaliknya Anda akan menghadapi kematian yang pasti. Jadi turunkan senjata Anda sekarang dan Anda akan diperlakukan dengan adil dan diberi kekebalan penuh, atau menghadapi kematian yang sudah pasti. Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. Dan kepada rakyat Iran yang membanggakan mereka, saya katakan bahwa malam ini adalah saat kebebasan Anda telah tiba. Tetaplah berlindung dan jangan keluar dari rumah. Di luar sangat berbahaya karena bom akan berjatuhan di mana-mana. Dan ketika kami selesai, ambil alih lagi lah pemerintahan Anda, itu akan menjadi milik Anda. Dan ini mungkin merupakan satu-satunya kesempatan Anda selama beberapa generasi. For many years you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your destiny and to unleash the prosperous and glorious future that is close within your reach. This is the moment for action. Do not let it pass. Selama bertahun-tahun, Anda telah meminta bantuan dari Amerika, tetapi Anda tidak pernah sekalipun mendapatkannya. Tidak ada presiden yang bersedia untuk melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Dan sekarang Anda telah memiliki seseorang presiden yang dapat memberikan apa yang Anda mau. Jadi mari kita lihat bagaimana respon Anda. Amerika mendukung Anda dengan kekuatan yang luar biasa dan kehancuran yang sangat dahsyat. Dan sekarang adalah saatnya untuk mengambil alih kendali atas nasib Anda dan membuka masa depan yang gemilang yang sudah begitu dekat dalam jangkauan Anda. Ini adalah saatnya untuk bertindak dan jangan biarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. May God bless the brave men and women of America's armed forces. May God bless the United States of America. May God bless you all. Thank you. Semoga Tuhan memberkati para pria dan wanita pemberani dari Angkatan Bersenjata Amerika.
Semoga Tuhan memberkati Amerika Serikat dan semoga Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih. So that's all from me. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.